يا أكرم الخلق آدما ألوذ به سواك عند علوم الحادثين آمين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والبالغين من أجل ومن أجل يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن ذنوبك الخلق والكاتب يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu mencari ilmu. Tentunya kita ingin juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan
kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sababun nuzul. Ya, sababun nuzul dari beberapa ayat yang nanti akan kita baca, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 9 dari surah Ali Imran, ya. Halaman 183. Bismillahirrahmanirrahim. Sababun nuzul. Nuzilat hadhil ayat fi wabdi nasara Najran wa kanu sittina rakiban fihim arba'ata asyara min asyrafihim salasata minhum akabirahum Abdul Masih amiruhum al-ayham musyiruhum Abu Harisah bin Alqamah hibrahum faqaddamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fatakallama minhum ulaika salasah ma'ahu faqalu taratan Isa huwallah li'annahu kana yuhyi al-mauta wa taratan huwa ibnullah iz lam yakun lahu abun wa taratan innahu salisu salasah liqaulihi ta'ala fa'alna wa qulna walau kana wahidan laqala fa'altu wa qultu faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alastum ta'lamuna anna rabbuna hayyun la yamut wa anna Isa yamut qalu bala qala alastum ta'lamuna annahu la yakuna waladan illa wa yushbihu abahu qalu bala qala alastum ta'lamuna anna rabbuna qa'imun ala kulli syai' yaqla'u wa yahfazu wa yarzuquhu fahal yamliku Isa syai'an min dzalik qalu la qala alastum ta'lamuna anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' fahal ya'lam Isa syai'an min dzalik illa ma 'alima qalu la qala alastum ta'lamuna anna rabbuna la ya'kul ta'am wa la yashrabu asy-syarab wa la yahdas al-hadas wa anna Isa kana yat'amu at-ta'am wa yashrabu asy-syarab wa yahdas al-hadas qalu bala faqala sallallahu alaihi wasallam fakaifa yakunu kama za'amtum fasakatu wa abau illa al-juhud fa anzalallahu min awwali surati ila naifi wa samanin ayah wallahu alam. Sababun nuzul atau sebab turunnya, ya, surah Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat 9 di sini dikisahkan nuzilat hadhil ayah fi wabdin nasara Najran, ya, diturunkan kepada kelompok, ya, itu orang-orang Nasrani yang berasal dari mana? Najran, ya, tuh. Jadi ada sekelompok orang-orang Nasrani
datang dari Najran. Tuh, ya. Berapa jumlah mereka? Wa kanu sittina raqiban. Ya, sekelompok orang-orang Nasrani yang datang dari Najran itu berjumlah 60 orang. Ya, 60 apa? 60 60 orang, ya. Fahum arba'ata asyara asyrafuhum. Nah, di antara 60 orang itu ada berapa? 13 orang yang terkemuka di antara mereka. Ya, artinya ada 13 orang yang menjadi siapa tuh? Orang-orang ya yang terkemuka dari kelompok mereka tuh, dari 60 orang itu. Ya, tuh. Salah satu minhum akabirahum. Ya. Nah, di antara dari yang 14 itu ada 3 orang yang menjadi pembesar di antara mereka. Jadi ada pembesar-pembesar nih, ya, yang ikut bersama 60 orang ya yang datang tuh, ya. Ya, ada pejabat tingginya lah. Ya, pejabat tingginya ada berapa? Ada tiga orang, ya, tuh. Siapa itu? Yang pertama Abdul Masih. Ya, Abdul Masih itu statusnya sebagai amir. Ya sebagai ya pangeran lah, amir, ya. Mereka itu pangeran mereka, ya. Kemudian wal abham, ya. Al abham itu sebagai apa? Musyirum. Musyirum itu diartikan sebagai panglima, ya, panglima mereka, ya. Dan ada yang ketiga Abu Harisah bin Alqamah, ya. Yang ketiga itu adalah Abu Harisah ya, bin Alqamah. Siapa dia itu? Khabaruhum. Ibarat kita itu sebagai ulama di kalangan mereka. Ya, tuh. Jadi ada 3 orang pembesar nih. Yang pertama ya seorang pangeran, yang kedua seorang panglima, yang kedua seorang ulama dari kalangan ya Bani Israel tuh, ya. Faqaddamu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketiga pembesar orang itu menghadap siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menghadap kepada Nabi, ya. Fatakallama minhum ulaika salasah. Ya, maka salah seorang di antara 3 yang tadi itu berbicara. Ya, tuh, berbicara. Faqalu, ya, mereka berkata taratan Isa huwallah. Ya, mereka berkata, ya, tuh Isa huwallah. Ya, sekali Isa itu adalah apa? Tuhan bagi mereka. Ya, itu kata mereka. Ya, kenapa? Ya, li'annahu kana yuhyi al-mauta. Ya, karena mereka beranggap Isa dijadikan sebagai Tuhan karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, tuh. Padahal yang menghidupkan itu siapa? Allah. Ya, tuh, bukan Nabi Isa. Ya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, dia bisa menghidupkan orang mati itu adalah suatu mukjizat. Ya, bukan suatu apa? Kemampuan yang datang dari ada untuk diri siapa? Nabi Isa. Ya, tapi sebagai suatu tanda atau bukti kalau seorang nabi itu pasti punya apa? Mukjizat. Ya. Nah, di antara mukjizat yang Allah berikan untuk siapa? Nabi Isa itu apa? Yuhyi al-mauta. Ya, dia bisa menghidupkan orang yang apa? Yang sudah mati. Ya, zaman sekarang ada gak orang bisa hidupin yang udah mati? Ada. Ya, enggak ada. Kalau ada orang ngaku tuh bohong. Ya, bohong, itu mukjizat. Yang namanya mukjizat itu enggak diberikan kepada siapa? Sembarangan makhluk, ya, apalagi model orang-orang kayak kita. Ya, orang kita kadang karomah aja ngaku-ngaku. Ya, saya dapat karomah nih, saya punya karomah bisa terbang, ya. Pakai sejadah bisa jalan di atas air katanya itu.
Ya, padahal yang namanya karomah itu bukan sesuatu yang harus dibangga-banggain. Ya, tuh ada kan orang nih, dia bisa apa itu? Ya, nyulap daun bisa jadi apaan? Duit. Ya, itu daun di apa tuh? Dipuntel-puntel begitu, gitu. Tuh jadi duit 100.000 tuh. Ya, orang kita ada yang percaya gak? Banyak. Ya, tuh. Karomah itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan dan sesuatu yang harus diperlihatkan. Ya, tuh ada orang lagi ngaku wali, ya nggak sembarangan, ya tuh yang terbaik ya bagi Allah itu mereka kalau dikatakan wali itu siapa? Wali itu orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan dia sudah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan juga sudah melaksanakan perintah Rasul dengan sebaik-baiknya baru itu namanya wali. Ya, tuh. Makanya kan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad, beliau mengatakan, ya, kata beliau kan apa? Al-karamatu khairun min alfi apa? Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ya. Yang terpenting bagi kita adalah apa? Untuk istiqomah. Kalau udah istiqomah di dalam melakukan kebaikan, tuh, ya, kebaikan dari perintah Allah dan perintah Rasul, baru tuh orang dikatakan apa? Ya? Memiliki kedudukan di sisi Allah, bisa dikatakan sebagai seorang wali, ya. Tapi kalau seseorang yang secara ibadahnya aja kita tahu seperti itu, dari mana jurusannya kalau dia ngaku-ngaku sebagai seorang wali katanya. Ya, jangan. Ya, orang kita kan orang yang paling gampang dibohongin. Ya, negara kita itu negara yang paling gampang orang untuk terkenal negara kita nih. Ya, kalau pengen nyohor datang aja ke Indonesia insya Allah terkenal. Buat yang aneh-aneh dah. Ya, pasti apa? Pasti terkenal. Ya, nah itu. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani ini. Ya, tuh sehingga orang-orang Nasrani karena Nabi Isa memiliki kemampuan bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dia bilang sebagai siapa? Tuhan bagi mereka. Ya makanya nih banyak orang-orang pinter di kita yang punya kemampuan dianggap apa ya? Dia punya kelebihan yang khusus katanya. Ya, kita minta ame dia, kita mohon ame dia dah, ya. Jadikan sebagai apa? Kultus nantinya. Nah, ini yang enggak boleh, ya. Tetap yang namanya kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kepada yang lain tuh, ya. Nah, Nabi Isa dia bisa yuhyil mauta, ya, menghidupkan orang yang sudah mati itu memang atas apa? Ya, apa namanya? Mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihi assalam, ya. Tuh. Wa taratan huwa ibnullah. Ya. Tuh. Sekali-kali ya orang-orang Nasrani mengatakan kalau Isa itu siapa? Anaknya Allah. Ya, ya. Kali di kadang dia meyakini Isa itu Tuhan. Ya, ntar dia bilang lagi apa? Anak Tuhan. Kenapa? Ya, Islam yakun lahu abun. Ya, karena Nabi Isa itu lahir tanpa siapa? Tanpa seorang bapak. Ya. Jadi bapaknya Nabi Isa dianggap siapa itu? Tuhan. Ya, berarti itu Tuhan itu suaminya siapa ya? Maria. Masa Tuhan kawin? Ya, Nabi dannya siapa nanti itu? Ya. Dalam surah Al-Ikhlas sudah jelas lam yalid walam yulad. Ya, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya. Tuh. Ya. Nah, ini orang-orang Nasrani mengatakan, "Oh, kalau gitu Isa itu anak Tuhan dah." Kenapa? Karena dia lahir ke dunia tanpa adanya seorang apa? Ayah. Ya. Jadi ayah angkatnya adalah siapa? Allah menurut mereka. Orang-orang mana nih? Orang Nasrani. Ya, tuh. Padahal zaman sekarang orang banyak anak lahir tanpa bapak banyak gak? Kok nggak dianggap anak Tuhan? Ya, banyak kan zaman sekarang anak lahir tanpa bapak? Banyak kok nggak dibilang anak Tuhan ya mereka?
Ya, harus bilang dong anak Tuhan juga. Ya, itu. Nah, itu sangkaan yang ya, itu diajukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum ngomong nih. Ya, belum menjawab, ya, karena ada beberapa pertanyaan tuh yang diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa taratan innahu salisun salasa. Ya, sesekali mereka meyakini kalau Isa ini adalah Trinitas. Ya, artinya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, Isa ini sebagai apa tuh? Trinitas. Ya, artinya ada tiga tuh Tuhan. Ya, tuh. Nah, kalau dunia ini dikuasai jangankan tiga, dua aja tuh, nggak bakal rapi nih dunia. Ya, tuh, nggak bakal rapi nih dunia. Mereka saling apa itu? Ya, ingin berbuat sesuatu yang menurut masing-masing. Ya, tuh. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Laukana fihi ma'alihatani lafasadata." Ya, seandainya di dunia ini ada dua Tuhan, pasti bakal hancur. Ya, yang satu bilang udah langit nggak perlu ada 7 lapis lah, dua aja cukup. Ya, yang 6, yang 5 hancurin gitu. Ya, yang satu bilang enggak perlu kebanyakan, deh satu aja dah. Orang di manusia berlindung di langit yang pertama doang. Tuh, seandainya ya ada Tuhan lain selain Allah. Allah sudah menyatakan kalau ada Tuhan lain selain Allah atau ada dua Tuhan di dunia ini la fasadata. Dunia pasti bakal apa? Hancur ya. Tuh. Ya jangan jauh-jauh dah, seorang laki aja punya istri dua gimana sih? Sama enggak? Punya istri satu, punya bini dua. Sama enggak? Beda. Pasti bercabang pikirannya itu. Ya, itu bininya dua. Ya, baru bini, belum yang lain kan. Ya, sudah pusing laki-laki itu. Ya. Makanya jangan pernah cari masalah kalau enggak mau ada masalah. Ya, masalah jangan dicari, cukup dunia ini masalah. Ya, jangan ditambah-tambahin lah. Ya, tuh. Baik. Liqaulihi ta'ala, ya, berdasarkan firman Allah taala, fa'alna wa qulna. Ya. Kata siapa nih? Kata orang-orang Nasrani. Ada kan firman Allah katanya. Ya, tuh apa katanya? Fa'alna, kami telah melakukan, wa qulna, dan kami telah mengatakan. Itu kan pakai domir nahnu. Kalau domir nahnu kan bukan satu. Ya, ini orang Nasrani cerdas juga nih orang. Ya, cerdas-cerdas tapi blow on. Ya, tuh. Kan kalau untuk Allah itu ya nggak mesti pakai domir ana. Ya, kadang domir nahnu. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan diri Allah sendiri, dia menggunakan domirnya domir apa? Nahnu, bukan domir ana. Ya, kecuali kalau pengakuan Allah sendiri, Allah katakan innani anallah. Tuh. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya. Tapi kalau untuk menjelaskan bukti-bukti kekuasaan yang ada, Allah pasti banyak menggunakan domirnya domir nahnu. Jangan jauh-jauh dalam hal pemeliharaan Al-Qur'an. Allah katakan apa coba? Inna nahnu. Ya, sesungguhnya kami. Oh, kalau kami kan berarti banyak dong. Ya, nggak mungkin ada tamu datang banyak kita bilang, ya, kamu sama siapa? Padahal datangnya ada 7 orang. Ya, saya sendiri. Ya. Nah, kalau ditanya kamu datang berapa orang? Kami datang 10 orang. Ya kan? Nggak mungkin satu orang dipakai kami itu kalau domirnya itu untuk makhluk. Ya, tapi kalau untuk manusia, untuk apa namanya Allah, itu kadang Allah itu memakai domir nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya kan? Tuh, kami. Oh berarti bukan Allah doang dong. Ya, karena menggunakan kami, ya, yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang apa? Yang menjaga Al-Qur'an. Tuh, ya, tuh. Banyak dalam surah Al-Qadar apa coba? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tuh, ya, banyak. Inna a'tainaka
al-kautsar. Itu pakai nahnu semua itu. Ya, bukan ana a'tainaka. Ya kan? Ana a'tainaka kal kautsar. Enggak. Ya, tuh. Tapi apa? Nah, Inna a'tainaka al-kautsar. Ya. Nahnu khalaqnakum. Ya, kami yang telah menciptakan kalian, bukan ana khalaqnakum. Ya, tuh. Banyak ayat-ayat. Ya. Nah, orang-orang Bani Israel menyangka kalau ada penggunaan kata kul fa'alna dan kulna, kami yang telah melakukan dan kami yang berfirman, berarti itu Tuhan bukan satu menurut mereka. Kenapa? Karena menggunakan domirnya domir nahnu. Ya, kalau nahnu itu berarti banyak, lebih dari dua, begitu. Makanya dianggap Tuhan itu ada berapa? Ada tiga anggapan orang-orang Nasrani. Ya, tuh. Baik. Walau kana wahidan. Nah, seandainya Tuhan itu satu, apa? Laqala fa'altu wa qultu. Ya, firmannya bukan fa'alna wa qulna, tapi apa? Fa'altu wa qultu. Tuh. Ya, berarti ini orang ya dibilang pintar blow on, geblek. Ya, tuh. Lagi nggak enak masa uslub bahasa Arab dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, ada memang. Ya, seperti Allah mengatakan ya kepada Nabi Adam apa coba? Pasti pakai domir nahnu. Wa qulna ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah. Ya, kami berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di mana? Di surga. Ya, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Tuh. Tinggal inti beserta istri kami di surga, silakan makan apa aja yang ada di surga semau inti, tapi jangan apa? Taqraba, kamu berdua deketin satu pohon ini. Kenapa? Ya, fatakuna minaz zalimin. Kamu akan menjadi orang-orang yang apa? Yang zalim. Tuh, ya. Banyaklah pokoknya, ya. Tuh, enggak menggunakan domirnya apa? Domir anak, tapi menggunakan domirnya nahnu, ya. Tuh, jadi kalau mereka bilang kalau Allah cuma satu, pakainya ana dong. Ya, qultu wa fa'altu, ya kan? Ya. Ana katabtu, ya, ana qultu, ya. Kalau dengan nahnu kan ya kulna, ya, wa fa'alna. Nah, tuh, ya. Tuh, kalau menurut apa? Dalam segi sorobnya, ya. Itu menurut orang-orang Nasrani, ya. Tuh. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah orang-orang dari Najran ini ya mengungkapkan ya penjelasan mereka tentang Nabi Isa, tiga hal tadi, ya, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban kepada mereka. Ya, apa kata Nabi? Alastum ta'lamuna. Ya, bukankah kalian tahu? Ya, tuh. Apa? Anna Rabbuna hayyun la yamut. Bahwa Tuhan kita atau Tuhan kami ini hidup. Ya, tuh. Kemudian apa? La yamut. Ya, dan Allah atau Tuhan itu enggak bakal apa? Mati. Ya, tuh. Innahu hayyun la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, tuh. Allah itu apa? Hidup dan enggak bakalan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa rabbuka dzil jalali wal ikram. Semua pasti bakal binasa kecuali siapa? Allah. Tuh, ya. Apa kata Nabi selanjutnya? Wa anna Isa yamut. Sedangkan Nabi Isa itu bakal mati. Kalau Allah enggak mati. Ya, kalau inti bilang Isa itu Tuhan lantaran dengan alasan bisa menghidupkan orang mati, tapi dia mati juga, berarti bukan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu apa? Hidup selama-lamanya, enggak akan mati. Ya, nah kalau Tuhan mati punya keluarga berebut warisan. Ya.
rebut waris, langit satu pengen dipunya ribet kita yang kebelangsak ini. Ya, kita kan numpang semua di mana nih? Di bumi ini. Ya, tuh, enggak, jangan sampai nauzubillah min zalik tuh, ya. Apa jawab mereka? Ya, jawab mereka qalu bala. Ya, tuh. Oh, gitu. Benar kalau gitu. Kata siapa itu? Kata orang Nasrani. Yang selanjutnya, qala alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa yushbihu abahu. Ya, bukankah kamu tahu bahwasanya ya Tuhan itu enggak punya anak, ya, dan juga enggak melahirkan, ya itu, ya. Nah, Nabi Isa yang ada itu kebetulan memang biasanya kalau anak itu ada yang diserupain sama bapaknya, ya, atau bapak itu pasti ada serupanya dengan siapa? Anaknya. Ya, yang enggak mungkin anak saya serupa dengan anak Pak Abdurrahman, enggak mungkin. Ya, tuh. Anak saya pasti serupa dengan saya. Kenapa? Karena darah daging saya. Ya kan? Kata siapa itu? Kata Nabi Muhammad SAW. Qalu bala. Mereka menjawab betul. Ya. Nih, ada dua udah dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, qala alastum ta'lamuna anna rabbuna qa'imun ala kulli syai'. Ya, bukankah kalian mengetahui bahwasanya Tuhan kami ya qaimun ala kulli syai, mampu melakukan segala sesuatu, yaqla'u wa yahfazu. Ya, tuh. Dia bisa yaqla'u, ya, bisa memelihara dan menjaga, wa yarzuquhu, dan juga bisa memberikan rezeki. Fahal yamliku Isa syai'an min dzalik? Apakah Isa itu punya enggak seperti apa yang dipunyai oleh Tuhan kami? Dia bisa memberikan ini, bisa memberikan itu, ya, bisa memberikan kerajaan, bisa memberikan mengangkat seorang jadi apa? Raja, ya, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan ilmu, bisa memberikan kedudukan, bisa enggak? Mereka menjawab apa? Qalu la. Tuh, dia tahu padahal. Kan goblok namanya. Ya. Tuh, enggak bisa katanya itu. Qala. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, alastum ta'lamuna annallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, tidak, bukankah kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menyembunyikan atasnya sesuatu baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Allah pasti tahu sesuatu yang disembunyikan dimanapun, di langit dan di bumi yang keberapa kek, di langit yang keberapa kek, di tempat yang sepi kayak apa kek, yang gelap kayak apa kek, yang kecil kayak apa kek, Allah tahu gak? Kata Nabi, ya, mereka menjawab qalu, ya, maaf, qalu la. Mereka menjawab enggak bisa, enggak mampu kayak gitu katanya, ya kan? Kan lucu, ya, dia tahu semua, jawabannya benar semua nih. Ya, tuh. Fahal ya'lam Isa syai'an min zalik? Apakah Isa tahu tentang sesuatu itu? Illa ma'alimah. Ya, tuh. Tahu tentang itu kecuali dengan ilmu yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu la, mereka menjawab tidak. Ya, jawabannya enggak semua tuh. Ya, tuh kata orang-orang para pemuka dari Najran ini. Qala alastum ta'lamuna anna rabbuna la ya'kul. Bukankah kamu mengetahui wahai para pemuka dari Najran bahwasanya Tuhan kami la ya'kul, enggak makan. Ya, kemudian ya ta'am, enggak makan makanan. Wala yashrabu syarab, enggak minum minuman. Wala yahdas al hadas, enggak pernah berhadas. Ya, tuh. Wa inna Isa kana yut'imut ta'am wa yashrabu syarab wa yahdasul hadas. Ya, akan tetapi Isa itu makan makanan, dia minum minuman, dan juga Nabi Isa itu berhadas. Ya, memang Allah makan. Memang Allah minum. Memang Allah punya hadas. Ya, tuh. Kalau semuanya itu pada Allah pengen, enggak kebagian gitu, Pak. Ya, enggak kebagian buat kita nih. Ya, tuh. Allah enggak makan, Allah enggak minum. Kan Allah itu mukhalafatun lil hawadis. Ya, berbeda dengan siapa?
makhluk. Ya, enggak sama tuh. Mereka menjawab apa? Qalu bala. Mereka menjawab benar ya kalau begitu. Ya, jawaban Nabi Muhammad benar semua ya. Apa yang dijawab Nabi Muhammad enggak bisa semua Nabi Isa tuh kata dia tuh. Ya, tuh. Makanya Nabi bilang apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kaifa yakunu kama za'amtum?" Ya, bagaimana bisa kalian mengatakan seperti apa yang kalian sangka tadi? Kalau Isa itu adalah Tuhan kalian. Kalau Isa itu adalah anak Tuhan. Kalau Isa itu adalah siapa? Trimurti. Ya, tuh nggak ada yang benar semua. Ya, itu. Pasakatu. Ya, kemudian mereka semuanya apa? Bungkam, diam. Ya, 1000 bahasa nggak ngomong lagi dah. Wa abau illa juhud, ya, tapi tetap mereka juga apa? Ya, nggak mau menerima, menolak semua bahkan mengingkari. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan min awwali surati, ya, dari awal surah ila nifi wasamanin ayat. Ya, tuh sampai berapa? 80 ayat nanti itu akan menceritakan kisah tentang siapa? Bani Israel, ya. Kan kemarin dalam apa itu penjelasan ya tentang kandungan daripada surah Al Imran itu separuhnya akan ngomongin tentang orang-orang Bani Israel, ya. Nah, itulah sebab ya daripada Allah turunkan surah Ali Imran ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ya. Yaitu sangkaan-sangkaan yang disangka oleh orang-orang siapa itu? Nasrani yang datang dari Najran. Ada berapa tadi? 60 orang. Di antara 60 itu ada 14 orang terkemuka. Di antara 14 itu ada 3 petinggi mereka. Ya, satu pangeran, yang kedua panglima, yang ketiga kiainya. Ya, jadi bawa kiai ya, dari kalangan orang Bani Israel tuh ya. Nah, sekarang kita akan baca tafsirnya ya, tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Isyaratun ila i'jazil Qur'an. Ya. Alif lam mim ini merupakan isyarah, ya. Merupakan tanda ila i'jazil Qur'an, ya. Kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Qur'an. Ya, kenapa? Wa innahu manzumun min amsali hadhil huruf al-hijaiyah. Ya, karena dalam awal surah Ali Imran ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang ada. Ya, jadi ini dinamakan huruf apa? Muqatta'ah. Ya, huruf yang terpisah-pisah. Ya, tuh alif 1, lam 1, mim 1. Ya, jadi kita bacanya bukan alama tapi alif lam mim. Satu kita baca. Ya, alif 1, lam 1, mim 1. Nah, kalau dalam tafsir ya Jalalain ya yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, alif lam mim itu dikatakan apa? Tafsirannya Allahu a'lamu bi muradih. Ya, Allah yang Maha mengetahui maksud dari ayat ini. Ya, berarti ini ayat termasuk ayat apa? Mutasyabihat atau muhkamat? Mutasyabihat. Ya, mutasyabihat artinya ayat yang belum jelas maksud daripada ayatnya. Kalau muhkamat kan udah jelas, ya. Tuh. Baik. Waqad taqaddama fi awwalil Baqarah, ya, sudah jelaskan pada awal surah Al-Baqarah yang lalu itu. Allahu la ilaha illa huwa. Ya, Allah tidak ada Tuhan illa huwa. Kecuali siapa? Dia. Apa maksudnya? Aila rabba siwahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'budun bihaqqi ghairihi. Tidak ada zat yang pantas untuk disembah dengan sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi nggak ada zat yang lain yang pantas untuk disembah hanyalah siapa? Allah. Ya, kan Allah itu sudah saya katakan, Allah itu adalah lafzul jalalah. Ya, satu nama yang nggak pernah digunakan oleh makhluk selain Allah. Ya, raja yang raja pernah ngaku Tuhan siapapun, Fir'aun kayak Abraha kayak Namrud kayak dia ngaku orang hebat ngaku Tuhan nggak pernah bilang anallah. Ya, dia ngaku hanya siapa? Anna rabbukumul a'la. Ya, saya ini adalah Tuhan kamu yang tinggi. Ya, nggak pernah dia ngaku berani pakai nama Allah. Ya, yang bisa hanya mengatakan Allah siapa? Allah itu sendiri. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah jelaskan, Kul innani anallah. Ya, katakanlah sesungguhnya aku ini adalah siapa? Allah. Tuh, ada tuh. Ya, Fir'aun nggak pernah ngomong kalau dia Allah, tapi Tuhan. Ya, nah, makanya kan di sini ditafsirkan, ya, tuh apa? Tidak ada tuh Tuhan kecuali Allah yang pantas untuk disembah. Ya. Kenapa? Nah, ini sifat-sifatnya Allah punya Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu punya sifat namanya Al-Hayyu, ya, hidup. Ya, artinya selamanya hidup. Ya, tuh Al-Qayyum. Kemarin apa? Penjelasan Al-Qayyum itu, ya, berdiri sendiri, ya. Ai Al-Baqi, ya. Allah itu akan selalu tetap ada. Ad-daim allazi la yamut, selamanya dan tidak akan pernah apa? Mati. Ya. Tuh, Allah nggak bakal mati, hidup selamanya. Al-qaimu ala tadbiri syu'uni ibadih. Ya, Allah itu zat yang mengatur segala urusan-urusan hambanya. Ya, jadi yang ngatur kita semua nih Pak di seluruh dunia, ya, itu siapa? Allah. Masalah rezekinya, masalah jodohnya, masalah matinya, siapa yang ngatur? Allah semua. Ya, bukan makhluk, bukan malaikat, bukan nabi, bukan siapa, bukan. Tapi siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah punya sifat namanya Al-Qayyum, ai Al-Qaim ala tadbiri syu'uni ibadih. Ya, Allah itu zat yang maha mengatur segala urusan-urusan siapanya? Hamba-hambanya. Kita begini bisa datang ke masjid nih, urusan siapa nih? Allah yang ngatur. Ya, kalau bukan karena Allah, nggak bisa kita ada di sini. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita bisa datang. Semuanya Allah yang ngatur. Ya, Tuhan. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Ya, yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab. Ya, berupa Alkitab bil haqq, dengan secara benar. Ya, apa maksudnya? Nazzala 'alaika ya Muhammadul Qur'an bil hujjaj wal barahin al-qati'ah. Ya, yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad apa itu? Al-Qur'an dengan bukti dan argumen yang jelas ataupun yang nyata. Tuh, ya. Tuh, kata Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana Nabi Muhammad pun juga apa? Kehadiran kitab Al-Qur'an itu musaddiqan, membenarkan lima baina yadayhi. Ya, tuh yang ada turun sebelumnya. Ai minal kutub al-munazzal qablahu. Ya, membenarkan kitab-kitab yang telah lebih turun sebelum Al-Qur'an. Ya, at-tabiqah, ya, al-mutabiqah lamma jaa bihil Qur'an. Tuh, tatkala Al-Qur'an itu tuh turun, ya. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan kami juga telah menurunkan kitab Taurat dan Injil min qabl, yang sebelumnya itu apa fungsinya? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, jadi pada intinya kitab-kitab suci yang Allah telah turunkan terlebih dahulu sebelum Al-Qur'an itu fungsinya sama, hudan linnas. Ya, sebagai petunjuk untuk atau bagi manusia, ya. Ai anzalal kitabaini, ya, yaitu telah menurunkan dua kitab al-azimain yang sangat agung, yang besar. Apa itu? At-Taurat wal Injil, yaitu berupa kitab Taurat dan Injil, min qabli inzali hadzal Qur'an, sebelum Al-Qur'an diapain?
diturunkan. Yang fungsinya apa? Hidayatan li Bani Israil. Ya, yang fungsinya itu adalah sebagai apa? Pemberi hidayah atau petunjuk untuk siapa? Orang-orang Bani Israel. Ya. Jadi Allah kurang baik apa itu? Ya, adanya kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka sebagai guidance, ya, sebagai apa namanya way of life kalau bagi kita itu, ya. Tapi mereka enggak apain? Enggak memanfaatkan apa yang menjadi kitab suci mereka yang Allah sudah turunkan kepada nabi mereka. Ya, tetap mereka enggak mau apa? Enggak mau beriman. Wa anzalal furqan, dan kami telah menurunkan al-furqan ai jinsul kitab as-samawiyah, ya itu satu jenis kitab dari langit li annaha tufarriqu bainal haq wal batil, karena ya al-furqan ini yaitu Al-Qur'an diturunkan untuk apa? Untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wal huda wad dalal, ya, membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Wakilah al muradu bil furqan al-Qur'an. Ya, ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Qur'an wa qarrara ta'ziman nas'at, ya, nas'atihi. Ya, nah ini sering diulang kata atau kalimat ini fungsinya apa? Ta'ziman, untuk mengagungkan ataupun memuliakan apa? Kitab suci Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi inilah ya apa namanya fungsi daripada kitab suci Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sendiri membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an. Kenapa? Karena fungsinya itu sama hudan linnas, ya, sebagai apa? Petunjuk ya untuk semua manusia ya. Nah, Bapak sekalian, saya kira cukup dulu kita baca sampai ayat yang keempat. Ya, insya Allah besok kita akan lanjutkan pada malam satu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca ini ya akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya harus potong ini. Ya, belum kita baca dua ayat belum. Baru sampai dalil nas wa anzal Furqan. Insyaallah nanti ya kita akan lanjutan ayatnya yaitu innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, panjang umur agar kita bisa menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada mau ditanya? Silakan.